Mereka berdua terus diem tuh. Nyoba buat fokus ngedengerin suara dari dalam hutan itu. Rizky juga ikut fokus nih, nyari suara itu. Dan tiba-tiba, Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan seperti biasa selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan semoga kalian semua itu dilindungi dari segala mara bahaya dan segala penyakit di dunia ini. Oke, kita lanjutin lagi nih cerita Kembang Larut dari Simple Man. Jujur ini cerita epic banget. Gua sendiri suka gembawain cerita ini, asli. Gue suka sama cerita ini. Oke, jadi di part 2 kemarin kita ngelihat Rizky sama yang lainnya udah mulai pendakian nih ke gunung itu. Walaupun sebelumnya Rizky ini sependapat berbagai macam peringatan tuh yang nyuruh dia buat ngebatalin pendakian itu. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak bisa nih ngebatalin pendakian itu. Dia mutusin buat tetap ikut sama Lika dan yang lainnya. Ya udah kan, udah keburu naik ke atas gunung itu, Rizky mesti bener-bener waspada nih. Karena sesuai peringatannya Simbah Kung, kuncen gunung itu, kalau dia nggak hati-hati, bisa-bisa dia nih yang nggak pulang dari gunung itu. Nah, gimana kelanjutannya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Gue udah penasaran banget. Mode horor aktif. Ya, Rizky udah jelas kaget banget tuh ngelihat ada kepala perempuan di dalam tasnya Lika itu. Tapi anehnya, si Koco ini kayak yang biasa aja ngeliat kepala itu. Justru si Koco ini heran. Kenapa kok si Rizky ini sampai lompat mundur itu sambil nunjuk-nunjuk. Koco nanya, "Kamu kenapa?" "Dase sopo kui?" "Da sopo? Mana?" Itu setan, Kup. Itu kepala perempuan. Aduh, mati gue. Lika sama yang lainnya pada lihat-lihatan tuh, pada bingung mereka. Dan disitulah si Rizky ngeliat di belakangnya Andris ada si nenek tua itu lagi nyengir ke arah dia sambil bilang, "Cah Wangi, wis ono sing duwe. Ikut Simbah yuk, jangan naik lagi, di atas bahaya." Nenek tua itu terus nempelin kuku panjangnya itu ke mulutnya kayak gini. Dan dia ikut jalan tuh di belakang Prio sama yang lainnya. Yang anehnya, anggota tim lain itu nggak ada yang sadar kalau ada si nenek itu. Karena takut setengah mati, ini keputusan Rizky yang fatal. Dia lari dari situ. Rizky terus tuh lari tuh, nggak tentu arah. Dia terobos itu hutan lebat, semak belukar. Dia udah nggak mikir lagi tuh kalau nanti bakal masuk jurang atau apalah. Pokoknya dia lari. Dia lari terus nggak pakai nengok-nengok belakang lagi. Karena kepala perempuan itu masih kebayang di otaknya. Makin jauh tuh dia lari, ngelewatin medan yang nggak rata. Dan di situ hujan yang tadi cuma rintik-rintik sekarang deres. Dan nggak cuma itu, udara juga jadi tambah dingin. Tapi si Rizky terobos aja itu semuanya. Dia sampai lupa nih alasan dia datang ke gunung itu. Pas dia sadar, dia berhenti nih kan. Dia berhenti di bawah satu pohon tua gede. Di situ sambil ngatur nafas gitu kan, dia keinget nih kalau dia udah ninggalin temen-temennya. Sontak Rizky panik dong. Dia langsung ngeliat tuh kesana kemari. Dia nggak tahu nih udah seberapa jauh dia ninggalin Koco sama yang lainnya. Setelah udah agak tenang, Rizky niatnya pengen balik lagi nih ke teman-temannya itu. Tapi di bawah pohon tua besar itu, dia sadar kalau dia ini nggak sendirian. Jadi Rizky ini sempat nyium aroma yang familiar. Tapi karena hujan deras dan kondisi tanah yang basah kena hujan, aroma itu jadi agak kabur. Tapi seiring berjalannya waktu, aroma itu jadi makin jelas. Dan Rizky ngelihat ke atas nih. Ke atas pohon tua itu. Dan di situ, di dahan-dahan pohon itu, Rizky ngelihat pakai mata kepala sendiri. Itu udah banyak banget pocong lagi duduk.
ada satu yang lagi gelantungan ngeliat ke arah Rizky. Ada juga satu pocong nih yang jatuh. Puk! Ngantem tanah. Yang Rizky lihat dari pocong-pocong itu, gak ada satupun dari mereka yang mukanya ini bener. Mukanya hancur semua. Dan semua pocong itu ngeliat ke arah Rizky. Gak pakai lama-lama lagi, Rizky langsung lari tuh ngejauh dari pohon itu. Dia terobos itu semak belukar dan sialnya. Pas lagi lari itu dia kepleset nih. Blak, ngejeledak ke belakang. Blak. Kepalanya ngantem tanah. Sakit banget tuh kan, belakang kepala ngantem tanah, dia sampai sampai geliat-geliat tuh di atas tanah. Tapi untungnya pocong-pocong itu nggak ada yang ngejar dia. Rizky terus nyoba buat bangun tuh kan. Nyoba bangun sambil nahan sakit kepala. Dia buka tuh isi tasnya kan, niatnya pengen ngambil senter. Tapi nggak lama lagi-lagi dia ngerasa kayak lagi diawasin dari pohon-pohon itu. Dia ngedenger ada orang, ada yang sweet-sweet dari sana. Sempat kepikiran dia nih, apa itu Koco sama yang lainnya lagi pada nyariin. Rizky ambil itu senter, terus dia sorotin ke sekitaran kan. Yang dia lihat waktu itu kayak kebun yang isinya itu pohon-pohon karet. Rizky terus jalan nih ke arah pohon-pohon karet itu. Dan semakin masuk, suara siulan itu, suara itu makin kedengeran. Rizky terus teriak tuh kan, "Woi!" Sambil ngarahin senternya ke atas nih buat nunjukin posisinya dia. Berharap teman-temannya itu bisa ngeliat dan nemuin dia. Kabut semakin tebel di situ dan udara otomatis semakin dingin. Tapi Rizky nggak ketemu sama siapa-siapa. Masuk semakin dalam ke pohon-pohon karet itu. Jarak antar pohon tuh semakin renggang. Dan di situ Rizky mulai ngerasa aneh sama tempat itu. Dan disitulah suara siulan tadi hilang dan ganti jadi suara yang pernah dia dengar sebelumnya. Suara siapa itu? Si nenek tua itu. Dari tebelnya kabut itu, sama-sama Rizky ini ngeliat kayak ada bayangan nenek tua bongkok, rambutnya panjang, lagi jalan tuh. Nenek itu kelihatan lagi jalan dari satu pohon ke pohon yang lain. Tapi pas Rizky liatin gini kan, duk, itu nenek tiba-tiba hilang. Diikutin sama suara ketawa dia. Rizky sadar di situ kalau ini, wah ini udah nggak bener nih. Dia ngerasa terancam. Tapi yang jadi pertanyaan nih, gimana caranya kabur dari tempat itu? Akhirnya dia nggak punya pilihan lain nih selain ngikutin suara si nenek itu. Rizky ikutin suara itu sampai dia ini tiba di ujung jalan kebun pohon karet. Dan di situ Rizky ngeliat si nenek itu lagi duduk ngebelakangin dia. Jarak dia sama nenek itu sekarang cuma beberapa langkah doang. Dan Rizky inget di situ. Dia keinget nih kalau dalam keadaan apapun, apalagi terdesak kayak gitu, satu-satunya cara adalah doa. Ya udah kan, doa dia di situ nih. Tapi belum ngucap doa dia nih, tiba-tiba itu si nenek-nenek yang lagi duduk bilang, "Nggak perlu doa. Kalau dalam hatimu ndak yakin, buang-buang waktu saja." Kamu sendiri ya, tujuanmu apa kesini? Cari apa? Nggak usah takut. Kalau aku mau celakai kamu, sudah kutendang di jurang. Saya mau naik ke atas sama teman-teman saya, Mbah. Jangan bohong, bocah. Apa tujuan kamu kesini? Sumpah, Mbah. Mana berani saya bohong. Begitu ya. Sini kalau begitu. Mendekat. Rizky nurut. Dia jalan tuh pelan-pelan. Dan mulai kecium kalau si nenek ini bau bunga Kamboja. Nenek itu manggil kayak gini nih. Ngelambain tangannya ke arah Rizky. Dan dia masih di posisi ngebelakangin Rizky nih. Rizky terus ngedeket sampai dia ini sempat ngelihat sedikit mukanya si nenek itu. Beberapa senti dari si nenek itu, Rizky berhenti. Tapi nenek tua itu nyuruh Rizky buat ngedeket lagi. Sambil bilang, "Lagi mendekat, nak.
mendekat lagi. Sentuh kepalanya Simbah, biar kamu ngerti. Simbah aromanya, aroma kembang apa. Sentuh, cepat. Lagi-lagi nggak punya pilihan lain. Rizky cuma bisa nurut aja di situ. Pelan-pelan, tangannya Rizky mulai nyentuh kepalanya si nenek itu nih kan. Set. Dan pas dia pegang kepalanya si nenek itu kayak begini, dia ngerasain nih. Kayak ada tonjolan aneh di tempurung kepalanya si nenek itu. Terus ada juga kayak lobang-lobang yang janggal lah pokoknya. Masa di kepala ada lobang-lobang. Dan yang lebih anehnya, ini aroma kamboja. Seiring si Rizky ini megang kepalanya si nenek ini, itu makin kenceng. Rizky terus raba-rabakan tempurung kepalanya si nenek itu. Dan dia sisir nih, dia giniin nih. Set, rambut si nenek itu ke samping. Karena Rizky penasaran, ini tonjolan apa sih? Dan pas dia sibak rambutnya si nenek itu, Rizky ngeliat. Rupanya di balik rambut si nenek itu ada muka coy. Muka lain lagi yang lagi senyum ke dia. Dan yang dari tadi ngomong sama Rizky ini, ternyata muka yang ini, yang di kepalanya dia ini. Dan muka ini bilang lagi, tambah wangi, tambah kuat. Wangi gak selalu baik, nak. Kutunjukkan jalan pulang. Satu persatu yang ada di sini mulai sadar sama aroma tubuh kamu. sontak Rizky langsung mundur di situ kan. Dan sekarang kepala si nenek itu nengok begini. Dan otomatis dua muka itu sekarang ngelihat ke arah dia semua. Dan nenek itu bilang lagi, ikut Mbah yuk, gendong Mbah. Kenapa, Le? Kamu ragu ya? Aku tahu loh jalan pulang. Temanmu punya niat bukan untuk mendaki, nak. Niatnya mencari yang ada di atas. Perempuan yang sudah diperistri oleh... Sudah, ikut saja sama Simbah. Jalannya ada di situ. Kalau ndak mau, ya ndak apa-apa, nak. Simbah cuma ngingetin kamu. Rizky langsung mikir keras di situ kan. Dia terus ngeliat nih ke arah yang ditunjuk sama si nenek tadi. Itu yang ditunjuk itu jalan berkabut. Karena bingung, Rizky bersimpuh nih di tanah kan. Dan gak lama kemudian dia mutusin buat ngegendong si nenek ini. Ngeliat si Rizky yang mau gendong, nenek ini ketawa. Rizky gendong itu nenek-nenek. Dan ternyata nenek itu gak seberat yang dia kira. Dan baru aja Rizky berdiri ini habis gendong nenek itu kan. Set. Tiba-tiba di depan dia udah ada si Lika. Gak tahu ini anak dari mana munculnya ya. Gak ada suara, gak ada apa. Tahu-tahu nongol aja nih. Lika nanya, kamu ngapain? Di situ Rizky ngeliat mukanya Lika ini udah banyak banget goresan-goresan luka. Dan kulitnya dia itu lebih pucat daripada biasanya. Nggak tahu itu luka-luka dari mana. Apa gara-gara dia nerobos semak-semak apa gimana. Dan Rizky jadi mikir nih, apa iya dia nyari sampai segitunya? Karena nggak dijawab, Lika tanya lagi nih ke Rizky, kamu ini ngapain? Jawab. Rizky terus nengok ke belakang gini kan. Ngelihat si nenek-nenek yang lagi dia gendong itu. Dan itu nenek-nenek lagi senyum gini nih. Lagi senyum lebar banget ngeliatin Lika. Karena Rizky masih gak mau jawab, Lika jadi berspekulasi nih. Dia nanya lagi, kamu lagi gendong siapa? Apa kamu gendong Nyai? Apa Nyai nawarin kamu jalan pulang? Jangan percaya. Jangan percaya sama apa yang dia bilang. Percaya sama aku. Kamu akan dibawa pergi. Turunin dia sekarang. habis Lika ngomong gitu, nenek yang Rizky gendong ini meluk dia makin kenceng tuh. Dan tiba-tiba si nenek ini kayak ngendus-ngendusin lehernya Rizky. Kayak nyium aromanya gitu. Dan Rizky langsung merinding sekujur badan. Nenek itu bilang,
Padahal perempuan ini mau memanfaatkan kamu, nak. Ngomong apa, Nyai? Dia bilang kalau aku bohongin kamu. Lika terus ngedeket kan. Tapi Rizky langsung mundur di situ. Dan Lika ngomong lagi nih buat ngeyakinin Rizky. Aku ndak bakal menang sama setan. Jadi terserah. Kamu ndak akan pernah pulang kalau kamu nggak percaya sama aku sekarang. Cukup. Anak perempuan ini punya maksud terselubung sama kamu, nak. Jangan turuti dia. Karena kelamaan, Lika terus turunin tas yang dia gendong. Dan dia bilang nih ke si nenek tua itu. Padahal Lika ini sama sekali nggak ngelihat si nenek ini. Iya, Nyai, kamu menang. Silahkan bawa anak itu. Tapi Nyai, Bapak menitipkan ini ke saya. Lika terus ngambil sebuntal kain dari dalam tasnya. Sebuntal kain kafan warna putih yang ada noda darahnya. Lika buka buntelan kain itu kan. Dan dia tunjukin ke Rizky. Ternyata isi buntelan kain itu adalah kelenjar daging. Yang baunya itu busuk banget. Bau yang sama. Kayak yang Rizky cium dari dalam tasnya Lika tadi. Lika terus bilang. Ini ada 100 ari-ari baru lahir. Nenek yang lagi Rizky gendong itu sempat diem dan melotot kan. Ke arah isi dari buntelan kain itu. Lidahnya kayak gini. Kayak orang, gimana? Kayak orang yang udah gak makan 3 hari ini. Terus ngeliat makanan enak. Habis itu si nenek ini bilang, gak bisa, gak cukup. Kalau cuma 100, gak mau aku. Kurang. Rizky terus ngasih tahu nih apa yang dibilang si nenek ini ke Lika. Katanya kurang. Lika mukanya langsung kayak kesel di situ. Dia terus ngambil sesuatu lagi nih dari dalam tasnya. Dan ternyata Lika ini ngambil pisau. Dan dia bilang, Rambutku, Nyai. Piye? Jenengan mau. Tapi jangan bawa Rizky. Rambutnya cah perawan. Lika terus potong tuh kan rambutnya. Terus dia lempar itu rambut ke kelenjar daging tadi. Rambutnya jadi sekarang tinggal sebahu nih. Rizky terus bersimpuh di tanah gitu kan. Dan si nenek itu turun dari punggungnya. Abis itu Rizky ngeliat si nenek ini ambil itu gumpalan ari-ari sama rambutnya Lika tadi. Dan dia masukin tuh ke dalam mulutnya. Dia makan itu. Rizky langsung mual-mual di situ kan. Karena ternyata ini nenek rakus coy. Pas si nenek tua itu lagi sibuk makan, Lika ngedeketin Rizky dan ngebisikin dia. Ayo, yang lain udah pada nunggu. Jalan tuh mereka kan. Rizky ngeliat Lika dari belakang. Dan otomatis ngeliat tas yang Lika gendong. Rizky mikir nih, ini pasti ada banyak barang-barang aneh lain yang dia bawa. Tapi ngeliat si Lika yang bahkan rambutnya dipotong asal-asalan kayak tadi. Gak tahu kenapa, malah jadi ngebuat Rizky makin tertarik sama ini cewek. Mereka jalan tuh, ngelewatin pohon tua gede yang tadi si Rizky ngeliat banyak pocong di atasnya. Cuma sekarang di pohon tua itu udah gak ada apa-apaan. Dan di situ Rizky ngeliat langit udah mulai biru. Tandanya sebentar lagi matahari mau keluar. Singkat cerita, mereka berdua sampai nih di pos 2. Dan di sana Rizky ngeliat teman-teman yang lain. Di situ Putri langsung ngedeketin Lika dan nanya, "Nyai." Lika ngangguk di situ kan. Terus dia jalan tuh ngelewatin Putri. Habis itu rebahan di atas tanah. Rizky terus ngeliat si Koco ngedeketin dia. Udah kayak orang yang mau mukul. Tapi di sisi lain Rizky lihat si Koco ini mukanya babak belur. Tapi ternyata nggak cuma Koco nih yang mukanya babak belur. Prio sama Andris mukanya juga bonyok. Putri terus ngasih tahu Rizky kalau Koco ini sempat berantem sama Prio dan Andris sewaktu Rizky ini ngilang 2 malam. Dan semua orang itu udah capek sama frustasi nyari si Rizky ini. Cuma Lika tuh yang terus nyari. Rizky ngilang 2 malam. Nah yang gue tangkep berarti Rizky ini sempet nyebrang ke alam lain. Karena setahu gue alam lain sama alam kita itu waktunya beda. Dan selama 2 malam si Rizky hilang itu,
persediaan logistik udah menipis. Oh iya, dan si Koco udah tahu semuanya. Lika ngejelasin kalau kepala yang Rizky lihat di dalam tasnya dia itu sebenarnya cuma potongan rambut dari seorang perempuan perawan yang belum 100 hari nih dikubur, tapi rambutnya udah diambil dari kuburannya. Nah udah kan, abis nemuin Rizky itu mereka semua istirahat, termasuk si Rizky juga. Oh iya, tahun itu rokok itu bisa dibilang masih susah lah buat didapetin. Rokok yang dibungkus itu ya. Jadi orang-orang itu biasanya kalau mau ngerokok, mereka ini ngelinting. Dan itu yang Andri sama Prio lakuin. Mereka linting itu rokok. Rizky terus nyoba buat tidur nih kan. Kujur badan dia tuh berasa sakit-sakit sama ngilu. Mungkin ya itu efek karena abis ngalamin kejadian gak masuk akal itu. Ketemu Nyai. Gak lama Rizky ngeliat si Lika kelihatan udah tidur pules banget tuh. Mungkin udah mimpi-mimpi kali. Gak ada kejadian yang aneh-aneh pas lagi istirahat itu. Dan siangnya, pas matahari udah di atas kepala, Koco bangunin lah si Rizky ini. Tampar-tampar kan pipinya. Sambil bilang, ayo, naik lagi, mumpung masih siang. Target kita hari ini, pos 4. Rizky terus bangun tuh kan sambil ngulet-ngulet dikit gitu lah. Dan dia ngelihat yang lainnya itu udah pada siap-siap. Yang bikin Rizky heran, muka mereka ini itu kok kayak santai banget. Kayak sebelumnya itu nggak ada kejadian apa-apa. Rizky terus berdiri dan dia ngelihat nih si Lika lagi ngomong sama Putri. Rambutnya habis dipotong, sekarang udah dirapiin. Mungkin ya dirapiin sama Putri. Rizky terus ngangkat tasnya, dia gendong, dan pendakian dilanjutin. Di perjalanan menuju ke pos 3 ini, yang katanya ada satu tanah lapang buat istirahat, ngebuat semua anggota tim setuju kalau hari itu mereka mesti sampai di pos 4. Bahkan nih, kalau memungkinkan, mereka mau langsung gas nih ke pos 5. Tapi yang paling penting sekarang itu, mereka mesti lebih waspada nih daripada sebelumnya. Karena mereka nggak tahu apa yang udah nunggu mereka di depan. Di sini Koco nanya tentang kejadian di malam pertama. Gimana kok si Rizky ini bisa ngeliat kepala? Padahal jelas-jelas yang dia ambil itu segumpal rambut hitam. Tapi nggak ada yang bisa atau mau ngejawab itu. Cuma si Putri nih yang ngomong. Kalau yang udah terjadi, ya udahlah, nggak perlu lagi dibahas. Koco cuma diem aja di situ kan. Walaupun nih dia agak kurang puas sama jawaban itu, tapi dia lebih milih buat ngalah. Waktu berasa cepet banget. Matahari yang tadi di atas kepala sekarang udah mulai turun. Dan mereka semua berhasil nih sampai pos 3. Nggak ada kendala apa-apa. Nah, di pos 3 itu mereka sempetin buat istirahat sebentar. Dan cuaca itu cepet banget berubah. Yang tadinya cerah, sekarang mendung. Yang artinya bentar lagi mau turun hujan nih. Dan itu udah pasti bakal ngebuat pendakian jadi lebih susah. Sekitar jam 3 sore, pendakian dilanjutin lagi. Dan bener aja, turun nih hujan deres. Langsung aja tuh mereka semua pada pakai jas hujan. Dan Andris yang lagi jadi sweeper tuh di paling belakang, sambil ngeliat ke sekeliling kayak gini, dia bilang, bentar. Andris bilang kalau dia dari tadi ini kayak ngedenger suara raungan binatang buas. Prio yang paling depan pas ngedenger Andris ngomong kayak gitu, langsung turun nyamperin itu orang. Mereka berdua terus diem tuh, nyoba buat fokus ngedengerin suara dari dalam hutan itu. Apa bener ada raungan? Rizky juga ikut fokus nih, nyari suara itu. Dan tiba-tiba, dia merinding gak jelas, gak tahu kenapa. Ada tuh beberapa menit coba buat nyari suara raungan yang tadi Andris bilang. Dan semuanya pada bilang kalau mereka ini gak ada yang denger yang aneh-aneh. Yang mereka denger itu ya cuma suara hujan aja. Prio terus tiba-tiba nanya, jam berapa sekarang? Jam 3:15. Butuh berapa lama lagi buat sampai ke pos 4? Kalau lancar, harusnya 4 jam lagi. Prio ngangguk di situ, tanda dia ngerti. Dia terus minta Andris buat mimpin di depan. Tukeran gitu ya, sekarang Prio nih yang jadi sweeper di paling belakang. Tapi anehnya di situ Prio tiba-tiba ngomong sesuatu nih. Sesuatu yang bikin ngeri. Sebentar lagi kita mau masuk waktu surut. Kalau bisa, mulai dari sini
Jangan ada yang nengok ke belakang. Ngerti? Dia ada di sini. Prio terus ngebuka jas hujannya gini kan. Terus dia tunjukin di lehernya. Di situ bulu di lehernya dia udah berdiri semua. Rupanya nggak cuma Rizky doang tuh yang ngerasa nggak enak. Semua anggota tim itu sama. Mereka semua ini merinding. Bahkan si Putri aja nih sampai megang-megang lehernya kayak gini. Koco yang mukanya udah pucat di situ nanya, Ada apa ini? Dia ini siapa? Siapa dia yang dimaksud ini? Kok bisa sih? Bukannya dia harusnya ada di paling atas. Ngapain dia sampai turun sejauh ini? karena bunga satu ini wanginya benar-benar harum. Sampai semuanya datang satu persatu. Habis Rizky ngomong kayak gitu, semuanya pada diam. Habis itu mereka ngelanjutin perjalanan. Dan di situ Prio ngingetin sekali lagi nih, buat jangan nengok ke belakang. Di tengah-tengah perjalanan, Lika nanya ke Prio. Dan Rizky sengaja ngelambatin langkahnya tuh, supaya dia bisa denger nih apa yang mereka berdua omongin. 1 jam lagi masuk waktu surut, Mas. Gimana? Kita tetap lanjut atau berhenti di sini? Lanjut, Lik. Tapi semua mesti paham sama situasinya. Ini sudah di luar kendali kita. Gimana ini? Jauh sampai turun. Nah iya, Mas. Aku juga ndak paham. Kok bisa sih Bang ini ikut-ikut turun? Harusnya gak gini caranya. Apa gara-gara Apa kita sudah salah bawa kembang? Kembang laruk yang kita bawa ini, aromanya wangi. Sewangi-wanginya bunga. Karena itu yang di atas pasti turun satu persatu. apa itu artinya? Setan yang satu itu juga bakal datang. Ada kesempatan buat nolong si Mbak. Harusnya begitu. Habis pos 4, kita bakal tahu di mana mbakmu selama ini disembunyikan. Selama 2 tahun belakangan ini. Mereka terus jalan tuh, sampai mereka ini tiba di satu tempat yang banyak banget ditumbuhin tanaman liar, semak-semak belukar. Di situ suhu udara semakin tinggi gunung, otomatis semakin dingin. Dan hari juga udah mulai gelap nih. Ditambah hujan gak reda-reda. Rizky udah menggigil di situ. Putri terus ngasih tahu kalau beberapa menit lagi mau masuk waktu surup. Prio yang ada di paling belakang terus jalan nih makin cepat buat nyusul yang lain. Dan sambil teriak nih kan, karena hujan gitu kan, biar kedengeran semuanya, dia jelasin nih aturan mainnya. Jangan ada satupun orang yang nengok ke belakang. Apapun yang terjadi, sekalipun kalian ngedengar suara temanmu sendiri minta tolong, jangan dipedulikan. Ingat, sampai aku bilang aman. Kalian semua mesti nurut apa kataku. Kalau enggak, aku enggak bisa jamin kalian pulang hidup-hidup. Putri, Andris, Koco, sama Alika semuanya pada ngangguk tuh. Dan mata mereka lurus tuh ke depan. Gak ada yang berani nengok. Prio terus nambahin lagi. Kalau barisan pendakian ini gak boleh diubah posisinya. Paling depan itu Andris. Belakangnya Putri. Tengah-tengah itu Koco, terus Rizky. Dan di belakangnya itu ada Lika. Dan yang paling terakhir Prio. Barisan itu gak boleh diubah sama sekali sampai pos 4. Gak lama masuk waktu surup nih. Dan suasana bener langsung berubah drastis. Jadi gak enak banget. Mereka semua estafet tuh kan dari depan ngasih botol air minum. Dan gak pakai nengok tuh. Jadi begini nih. Pokoknya kasih ke belakang. Semuanya jalan makin cepet tuh daripada sebelumnya. Pada pengen cepet-cepet sampai pos 4. Dan Rizky cuma bisa ngeliatin 3 punggung orang yang ada di depannya itu. Sambil terus fokus tuh jalan. Gak lama kabut mulai turun. Dan dari sela-sela kabut di antara pohon-pohon itu, Rizky samar-samar kayak ngeliat
ada muka-muka orang yang ngintip dari sana. Putri terus teriak, cuekin aja, terus jalan, lihat ke depan. Tapi itu sosok-sosok makin lama makin kelihatan jelas. Dan itu ngebuat Rizky jadi bener-bener gak nyaman. Sekarang hujan udah mulai reda nih. Walaupun ya masih gerimis-gerimis dikit lah. Rizky lepas tuh kan tudung jas hujannya. Dia terus jalan tuh sambil ngeliatin punggung teman yang ada di depan. Semuanya masih aman. Sampai tiba-tiba Rizky ngedenger jelas banget nih. Lika teriak di belakang. Sontak dia berhenti dong. Dek! Dia cuma diam aja tuh. Gak berani nengok. Sampai akhirnya Lika teriak dari belakang. Kenapa? Kamu jangan nengok. Jangan percaya. Aku sama Prio baik-baik aja. Abis Lika ngomong gitu, gak lama kedengeran suara ketawa anak kecil yang kayak ngetawain Rizky. Anehnya, Rizky ngerasa kalau cuma dia nih yang ngedenger itu. Lanjut jalan lagi, dan Lika nanya, kamu berhenti kenapa? tadi aku denger kayak ada suaramu teriak. Aku kira kamu minta tolong. Enggak, aku enggak teriak tadi. Malahan aku enggak tahu kalau ada suara. Tapi aku paham. Kalau kamu tadi tiba-tiba berhenti, pasti ada apa-apanya. Makanya kamu ditaruh di tengah. Jangan sampai kamu ketipu. Percaya sama aku. Jangan sampai ketipu sama yang satu ini. Rizky cuma ngangguk aja disitu kan. Dan gak tahu kenapa, dari kata-katanya Lika, Rizky ini ngerasa kalau sosok yang satu ini jauh lebih berbahaya daripada sosok Nyai itu. Mereka semua terus jalan naik dan sekarang suasana udah benar-benar gelap total. Rizky sama yang lain udah ngeluarin senter mereka masing-masing tuh. Dan mereka masih sama, fokus lurus, ngeliat punggung temen yang ada di depan. Gak lama, hujan deres turun lagi. Langsung Rizky pakai lagi tuh tudung jas hujannya. Dan medan pendakian jadi lebih susah daripada sebelumnya. Putri, Koco, sama Prio saling saut-sautan tuh satu sama lain. Mereka saling teriak-teriak tuh ngasih nasihat buat tetap tenang dan jangan buru-buru. Dan disitulah Rizky mulai nyium aroma yang wangi banget. Aroma bunga melati. Dan baunya itu tepat ada di belakang dia. Di situ Rizky langsung ngerasa kalau ada sosok lain nih. Selain Lika sama Prio di belakang dia. Tapi Rizky coba buat cuekin itu. Dia terus fokus sama jalur tuh dan tetap ngikutin teman-teman yang ada di depan. Cuma makin lama kok ini bau melati makin kencang. Makin penasaran dia disitu kan. Yang ada di pikiran dia, apa si Lika ini lagi dalam bahaya? Di situ dia jadi keinget sama apa yang si Nyai itu bilang ke dia. Tambah wangi, tambah bahaya. Kata-kata itu terngiang yang di kepala dia sampai karena terlalu larut sama pikiran itu, kakinya dia ini salah napak. Dia injek tuh lumpur yang licin dan seketika kubrak jatuh dia. Jatuh sampai ngeglosor tuh ke bawah. Rizky ngedengar si Lika sama Prio teriak di situ karena ngelihat dia yang jatuh. Dan Koco, Putri sama Andris langsung berhenti. Tapi mereka nggak ada yang berani nengok ke belakang. Nah karena jatuh ngeglosor ke bawah gitu kan, seret, dan gak sempet ditahan nih sama Lika dan Prio. Otomatis dia sekarang ada di paling belakang nih. Ngelewatin mereka berdua. Pantangan satu dilanggar kan. Barisannya gak boleh berubah. Sekarang Rizky jadi paling belakang. Dan dari belakang itu Rizky bisa lihat jelas tuh punggungnya Lika sama Prio. Tapi gak cuma itu yang dia lihat. Di samping Lika sama Prio yang lagi gak gerak sambil teriak-teriak tuh manggilin Rizky, itu ada anak-anak kecil pakai gaun putih lagi ngegandeng tangan mereka berdua. Anak-anak itu terus ketawa. Suaranya sama persis kayak sosok yang ngetawain Rizky tadi. Anak-anak itu terus nengok nih ke arah Rizky dan muka mereka itu hancur. Terus anak-anak ini ngasih gestur ya ke Rizky kayak gini. Nunjuk. Rizky yang lagi kesakitan karena habis jatuh itu gak ngerti sama apa ini maksud anak-anak ini. Tapi yang Rizky sadar, bau melati itu bukan dari anak-anak ini. Karena bau melati itu masih kecium dari belakang dia. Gak lama Rizky ngerasa nih
kalau ada yang megang bahunya. Plak. Pas dia begini kan, dia ngelihat ada tangan nemplok begini. Cuma ini tangan aneh. Jarinya itu panjang banget. Sama kukunya itu nggak kalah panjang juga. Bau melati yang luar biasa itu ngebuat Rizky langsung nutup hidungnya. Dan dari belakang itu, dia ngedengar suara. Rizky nggak ngerti itu apaan kan. Tapi dia jadi keinget sama kata-katanya Prio soal njaweh itu. Rizky di situ kaku, nggak bisa gerak sama sekali. Dan itu anak-anak perempuan kecil yang ada di samping Lika sama Prio terus aja ngetawain dia. Dan disinilah Rizky ngelihat hal yang dia nggak sangka banget Prio bakal lakuin. Si Prio ini nengok ke belakang. Padahal dia yang bilang sendiri, apapun yang terjadi jangan nengok ke belakang. Pas Prio nengok ke belakang itu, nggak tahu ya apa yang dia lihat. Tapi Prio ini langsung lari terbirit-birit. Naik ke atas tuh sendirian kayak orang yang benar-benar ketakutan. Ngelewatin Koco, Putri sama Andris. Anehnya, pas Prio lari tunggang langgang itu, bau melati yang dari tadi ada di belakang Rizky hilang gitu aja. Termasuk sosok anak-anak perempuan itu. Rizky terus berdiri dan dia samperin tuh Lika. Di situ Rizky bilang kalau sosok Njaweh itu lagi ngejar Prio sekarang. Ngedenger itu, mukanya Lika langsung pucet. Dan dia bilang, gak bakal selamat. Lika terus narik tangannya Rizky itu, ngebawa dia buat ngedeket ke yang lain. Putri juga bingung kok kenapa si Prio ini tiba-tiba lari kayak gitu. Dan di situ Lika cuma bilang, cepet, kita pergi ke pos 4. Putri cuma diam di situ. Dan Rizky, dia sempat nengok nih ke atas gini. Dan di atas dia, ini kan ada pohon. Di atas dia, di dahan pohon itu, udah banyak banget anak-anak kecil. Lagi pada duduk sambil uncang-uncang kaki kayak gini. Mereka semua ngetawain Rizky. Dan yang jadi spekulasi gue nih. Kenapa bisa banyak anak-anak itu? Ingat gak apa yang dibawa sama Lika? Ari-ari itu. Kayaknya anak-anak itu perwujudan dari 100 ari-ari yang dibawa Lika ini. Nah, Koco sama Andris terpaksa tuh mimpin di depan. Dan samar-samar Rizky ngedenger lagi suara itu. Rizky bilang ke Lika kalau si Nyai itu udah balik. Ngedenger itu, Lika ngangguk dan mereka semua lari itu sekuat tenaga. Walaupun nanjak itu ya. Suara ketawa nenek itu, Rizky denger makin lama makin jelas. Yang artinya, ini makhluk makin deket. Sambil lari, Lika teriak tuh ke Putri. Dia ada di pos 4 kan? Iya. Nyai gak bakal berani masuk ke sana. Soalnya udah beda wilayah. Sebenarnya kita itu kenapa mesti lari? Seumur hidup aku nggak pernah mendaki kayak maling yang lagi dikejar-kejar gini. Yang lain nggak ngejawab pertanyaannya Koco. Mereka semua cuma bisa lari. Dan Koco juga nggak punya pilihan lain tuh. Selain ngejar si Andris yang udah jauh di depan. Terus tuh nanjak dan mulailah nih kelihatan. Pos 4. Akhirnya mereka sampai. Di pos 4 itu ada kayak semacam gubuk kecil udah tua. Dan mereka semua langsung lari-larian tuh masuk ke dalam situ. Tapi Prio dia nggak ada di pos 4 itu. Nggak tahu nih dia kemana. Nah di dalam gubuk itu ternyata udah ada satu orang lagi duduk. Mukanya pucet banget kayak mayat. Ini orang setelannya pendaki. Tapi bau badannya itu wangi banget. Kayak bau minyak kasturi. Feeling Rizky, ini orang bukan manusia. Dan gak tahu nih, apakah ini orang porter yang dimaksud sama Prio pas di awal-awal itu. Rizky terus minta semua temannya buat mundur. Dan si pendaki ini bilang, saya tersesat, gak bisa turun. Boleh saya gabung sama kalian? Rizky merinding bukan main deket pendaki ini. Rizky nggak jawab apa-apa di situ. Dan si pendaki ini bilang lagi, saya
masih manusia kok. Kalau saya tolak, Masnya juga bakal tetap ikut kan? Gih, saya akan tetap maksa buat ikut sama kalian. Semuanya langsung pada diem di situ. Terus Lika, dia bodo amat lah sama laki-laki ini. Dan sekarang dia nagih janji nih ke Putri. Di mana kampungnya? Di mana dia? Harus ada yang nyampen aku dulu, Lik. Andries terus maju. Dan dia bilang kalau itu pekerjaannya Prio. Tapi orang itu udah gak tahu kemana. Dan gak tahu gimana nasibnya sekarang. Lika juga gak ngerti gimana caranya nyamben itu. Rizky sama Koco bingung tuh. Apa maksudnya nyamben ini? Putri akhirnya nunjuk Andries. Maksa dia buat ngelakuin nyamben itu. Apapun risikonya. Secara mereka udah jalan sejauh itu. Mau lanjut naik atau turun itu sama bahayanya. Andries kelihatan ragu-ragu di situ. Dia pengen nolak tapi Lika langsung melototin dia. Dan akhirnya si Andries setuju buat ngelakuin itu. Di depan gubuk tua itu, Andries nyalain kemenyan yang dibawa sama Lika. Dia juga ngambil daun pandan. Sementara si Putri, dia udah ngelepas semua bajunya tuh. Di depan semua orang. Koco aja sampai bengong liat itu. Nggak tahu apa yang mau dilakuin si Putri ini. Cuma tinggal make pakaian dalam doang. Di tengah-tengah suhu yang dingin banget itu, lo bayangin aja. Putri terus duduk bersimpuh nih di tanah. Di depan kemenyan yang udah dibakar sama Andries tadi. Andries yang berdiri di belakangnya Putri. Terus ngelilit lehernya dia itu pakai kain. Sampai-sampai si Putri ini gak bisa nafas tuh, dia meronta-ronta. Rizky sama Koco langsung coba buat ngehentiin Andries. Tapi Lika langsung ngehentiin mereka. Di situ mukanya Putri udah merah, matanya melotot ke atas gini. Dan gak lama, brek, dia roboh tuh, gak sadarin diri. Rizky terus nanya ke Andries, apa yang udah dia lakuin barusan? Tapi di situ Andries lebih milih buat diem dan masuk dalam gubuk. Habis itu tiba-tiba Putri ini kesentak bangun. Dan dia langsung mendeketin Rizky dan nyum-nyumin badan itu kayak gini. Ngendus-ngendusin gitu. Terus sambil senyum lebar gitu, dia bilang, Kembang iki iso ndudui nang ndi mbakmu, Nduk. Rizky langsung sadar kalau aroma badannya Putri udah beda. Kalau ada yang bisa ngalahin aroma bunga kasturi si pendaki tadi, ya ini aroma badannya Putri. Sorot matanya Putri itu kosong, kayak sejuk gitu ya, teduh gitu kan, tapi serem. Rizky sampai ngumpet tuh di belakangnya Koco. Sementara si Koco, dia masih aja tuh bengong ini kan, ngeliatin si Putri yang gak pakai baju. Nah, sosok yang ngerasukin Putri itu bilang lagi, Gak usah takut, Mas Rizky. Saya ndak ada keinginan buat makan kamu. Walaupun aroma badanmu manis. Rizky terus ngeliat ke arah Lika kan? Dan Lika di situ cuma ngeliatin Putri pakai tatapan yang dingin. Lama-lama Koco yang baru sadar dari bengongnya langsung nyuruh semua orang buat masuk dalam gubuk. Di dalam gubuk Putri berdiri ini sama Lika. Mereka kayak lagi ngomong sambil bisik-bisik. Tapi sesekali mereka ini ngeliat ke arah Rizky, kayak lagi ngomongin dia. Rizky ngerasa kalau kayak ada rencana lain lagi nih, tapi nggak tahu apa. Andries duduk tuh di pojokan gubuk sambil gini aja nih. Sejak tadi apa yang udah dia lakuin ke Putri, dia lebih milih buat menyendiri. Si Rizky masih sama Koco nih. Cuma si Koco ini doang, matanya kayak nggak kedip gitu, ngeliatin si Putri. Terus dia bilang, anak itu cantik loh, tapi ya kok agak nggak waras. Masa dingin-dingin begini pakai baju kayak gitu. Temanmu itu ada yang menggantikan. Perempuan yang sangat cantik tapi aslinya buruk rupa. Ngapusi kowe. Anak cantik gitu kok dibilang buruk rupa. Kepalamu itu yang remuk. Rizky karena penasaran, dia coba tanya nih nama si pendaki ini. Tapi si pendaki ini gak langsung jawab. Dia ngelambain tangannya kayak gini, minta Rizky buat ngedeket.
Koco yang ngeliat itu jadi agak kesel. Dia mikir, apaan sih ini orang gak jelas amat. Pendaki itu terus ngebisikin Rizky. Dan abis dibisikin itu, Rizky langsung pucet. Koco senggol tuh badan Rizky. Dia kayak nanya gitu kan, apaan tadi? Tapi pas Rizky nengok lagi ke pendaki itu kayak begini. Lika kelihatan selesai tuh ngomong sama Putri. Terus dia jalan tuh ngedeketin Andris. Dan lagi-lagi mereka berdua ini kayak lagi ngomongin sesuatu. Dan Putri yang lagi kerasukan itu senyum ke arah Rizky. Dan pelan-pelan mulai jalan nih ngedeket. Koco masih aja tuh fokus ngeliatin badannya. Dan dia bilang ke Rizky, jangan. Dia ngedeket lagi. Mau ngapain nih? Beberapa langkah dari Rizky, Putri ini berhenti. Terus dia ngelirik nih ke arah si pendaki itu. Dan pendaki itu juga ngeliat ke arah dia. Dan muka si pendaki itu kayak yang gimana ya? Kayak yang jijik gitu loh. Ngeliat si Putri ini. Nggak lama habis itu si pendaki ini pindah posisi. Ngejauh dari Putri. Putri terus minta Rizky buat berdiri. Dan pas Rizky berdiri, Putri ngedeketin mukanya. Dan dia bilang, setelah ini, kalau sudah mendung, semua jalan lagi ya. Kampungnya sudah dekat. Kamu dan Lika harus mau menjamin anak-anak ini. Jamin? Iya, aku sama Rizky yang menjamin. Muka si pendaki itu kelihatan kecewa. Ngelihat keputusan Rizky yang iya-iya aja. Gak ada sedikit pun ngelawan si Lika itu. Di gubuk itu. Orang yang paling bingung itu ya si Koco. Dia cuma bisa hai-hai doang. Tapi cuma dia nih. Satu-satunya orang yang masih ingat sama Prio. Dia bilang, Prio gimana? Anak itu belum balik loh. Apa ndak dicari dulu? Prio ndak apa-apa. Nanti pasti ketemu lagi. Tidur saja dulu kalian. Nanti tak bangunin kalau mau jalan. Lanjut? Iya, lanjut. Kalau kamu nggak mau, tidur aja di sini. Tapi sendirian ya. Koco jelas-jelas nolak lah di situ. Sementara si Putri pergi nih. Dia pakai lagi tuh bajunya dia tadi yang dia buka. Sambil terus tuh ngeliatin Rizky. Gak lama hujan deras turun. Dan sekuat apapun Rizky nyoba buat tidur, tetep aja gak bisa-bisa. Banyak tuh yang ngeganggu pikiran dia. Mulai dari jaminan sama bisikan si pemuda itu. Jam 1 malam, disitulah si Putri berdiri dan langsung ngegendong tasnya. Lika juga langsung bangun tuh. Disusul sama Andris dan Rizky. Mereka langsung angkat tuh tas mereka. Nggak lupa juga si pendaki itu. Yang dari tadi ngabisin waktu duduk di teras gubuk. Mereka tungguin tuh hujan sampai berhenti. Dan pas sudah berhenti, barulah si Rizky bangun itu Koco. Awalnya Koco ini nolak buat bangun. Dia lebih milih buat nerusin tidurnya. Tapi setelah terus dibangunin sama Rizky, akhirnya si Koco ini ngalah. Formasi barisan, sekarang Putri nih yang jalan di paling depan. Dan dia bilang kalau dia cuma bisa nganterin rombongan sampai di kampung itu. Si pendaki itu jalan paling belakang. Seolah-olah kayak ngejauhin Putri. Sementara Lika yang ada di belakang Rizky terus tuh jalan. Gak peduli apapun halangannya. Jalur itu terjal banget sampai beberapa kali ini mereka nyaris kepleset atau keprosok. Dan setelah lama jalan, Putri ini bilang kalau nggak lama lagi mereka bakal sampai di kampung itu. Dan dia bilang juga supaya lebih baik jangan sampai ada yang pergi sendirian atau mencar. Karena semakin dekat kampung bakal semakin banyak warga kampung itu yang nyambut. Semakin ke atas vegetasi semakin lebat. Dan tiba-tiba si Putri ini nambah kecepatan jalan dia. Ya otomatis yang lain juga ikut nambah kecepatan tuh. Termasuk si pendaki itu yang tahu-tahu udah ngelewatin Koco sama Rizky. Nggak tahu apa alasannya kenapa si pendaki ini tetap maksa buat ikut. Mereka terus jalan tuh sampai tiba-tiba si Koco tarik nih tas ranselnya Rizky. Dia bilang, "Jangan, aku kebelet. Pengen buang air besar." Rizky cuma diem aja ngeliatin Koco. Tapi ya namanya panggilan alam gitu ya, mau gimana lagi. Rizky terus bilang ke yang lain kalau si Koco ini mau buang air besar. Dan terpaksa semua rombongan berhenti di situ. Cuma si Lika ini mukanya kelihatan kesel banget. Terus Putri ngedeketin di si Koco dan nawarin dia buat nganterin.
Dia bilang, Gak apa-apa, ini sudah masuk kawasan kampungnya. Ayo, di situ ada daun rimbun, tak anter. Koco setuju di situ. Mereka berdua pun pergi tuh ke tempat yang dimaksud Putri. Rizky tungguin dengan si Koco. Kok ini orang gak balik-balik? Apa mereka kenapa-napa apa gimana? Apalagi dari tadi si Lika udah diem aja sambil ngeliatin Rizky. Dia jadi gak enak lah kan? Karena udah gak sabar lagi, Rizky bilang kalau dia mau nyusul mereka berdua. Andri sempat nawarin diri buat nemenin, tapi Rizky tolak. Sendirian, Rizky terobos itu semak-semak. Dia pergi ke arah Koco sama Putri pergi tadi. Nah, pas lagi nyari-nyari gitu, samar-samar Rizky ngedenger suaranya Koco lagi ngeden gini. Dan bersamaan dengan itu, kedengeran juga suara gedebuk, kayak suara karung jatuh. Rizky terus tuh jalan sambil nyingkirin semak-semak. Dan suara karung jatuh itu, gedebuk, kedengeran lagi 2-3 kali. Dia nggak tahu itu suara apaan, dia terusin aja tuh jalan. Nah, ketika dia ngelewatin satu pohon kembar, di mana di bagian tengahnya itu ada tanah yang agak menurun. Disitulah Rizky nemuin Koco lagi jongkok gini, lagi boker sambil ngeliatin series. Sorry, ini lucu banget buat gue. Jadi pas si Rizky buka semak-semak nih, set, ya dia ngeliat Koco begini nih, lagi ngeden, lagi ngeliatin si Rizky. Rizky terus pergi ke samping pohon dan nanya tuh ke Koco, Putri mana? Koco bilang kalau Putri ada di samping pohon yang lain. Dan tiba-tiba abis si Koco ngomong gitu, suara gedebuk itu kedengeran lagi. Rizky nanya, kamu denger gak sih kayak ada suara jatuh? Dengar, suaranya kayak buah kelapa yang jatuh. Di mana ada pohon kelapa di tengah hutan kayak gini? Lah itu dia makanya. Pas lagi ngobrol gitu, Rizky ngeliat kalau ada kayak yang jatuh dari tempat di mana si Putri ini harusnya berdiri. Dan juga kedengaran suara jatuh dari belakangnya Koco. Rizky terus jalan ngedeket, ngelewatin bagian tengah tempat Koco bisa ngeliat Rizky. Pelan-pelan Rizky coba lihat nih apa yang ada di balik pohon itu. Dan di situ dia ngeliat ada selembar kain putih yang kayak ngebungkus sesuatu. Warnanya putih kusem, posisinya itu berbaring. Rizky nggak bisa mastiin itu apaan, tapi semakin lama dia lihat, semakin jelas kalau ini kain putih punya muka. Dan mukanya itu jelek banget, hitam, hancur. Belum gerak dari tempat dia, Rizky ngedenger Koco teriak kenceng banget, pocong alas. Disitulah Rizky baru sadar, baik di bawah ataupun di atas dahan-dahan pohon itu udah banyak banget pocong yang ukurannya itu beda-beda. Yang sama itu muka mereka pada hancur. Dan gak lama setelah itu barulah si Putri ini datang, gak tahu dari mana, sambil bilang, Aku salah, ini ternyata sudah masuk tepat di kampungnya. Tempat yang dipakai Koco buang air besar, itu tempat yang paling tua berada. Tempat dia yang butuh jaminan tadi. Nah, jadi pertanyaan, ini kan mereka mau masuk ke kampung ya. Yang kita duga kampung ini adalah tempat di mana kembarannya Lika ini berada. Nah, bisa nggak Rizky sama teman-temannya nyelamatin Lika keluar dari kampung itu? Dan yang gue habis pikir sama si Koco, ternyata yang tempat yang dia berakin itu ada tempat bisa dibilang tempat setan yang paling tua lah di situ. Itu dia berakin. Nah, konsekuensinya kita tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya cerita ini gua Jo. Sampai ketemu di part selanjutnya.